Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang praktikum atau implementasi support vektor mesin pada Python. Jadi data yang kita gunakan nanti adalah data iris, yang mana saya hanya menggunakan dua kelas saja. Jadi kelas pertama sama kelas kedua. Jadi hanya dua kelas saja yang saya gunakan. Karena kita di sini untuk belajar kita gunakan klasifikasi biner. Untuk implementasi dari support vector machine, kita harus kita buka dulu menu Python. Jadi untuk implementasi dari support vector machine, kita jangan lupa menginstal yang pertama yaitu Pandas, sama seperti yang dulu untuk mengimport data. Kemudian NumPy. NumPy itu untuk operasi data numerik. Kemudian sama Scalon. Jadi untuk mengecek apakah sudah terinstall atau belum, kita bisa buka di environment, kemudian kita cek yang install aja, yang sudah terinstall. Kita cek Pandas. Pandas sudah terinstall. Kemudian NumPy sudah terinstall. Kemudian sama Scikit-learn. Ini untuk pelatihan SVM-nya nanti. Oke ya, pastikan itu sudah terinstall. Kalau misalkan belum terinstall, berarti harus kalian install terlebih dahulu lewat sini. Oke, kalau sudah dirasa terinstall, bisa kita coba langsung implementasinya. Jadi kita import pustakanya dulu. Jadi ini untuk catatan, bisa pakai pagar. Ini misalkan untuk import pustaka. Yang pertama kita harus import Pandas SPD, kemudian import NumPy NP. Selanjutnya kita import SVM-nya. Jadi from Scalon import SVM. Coba kita run. Oke, nggak ada masalah. Kemudian kita lanjutkan, kita import datanya. Misalkan kita namakan iris data. Iris data itu ini adalah data iris, misalkan ini file saya ya, file saya namanya iris, karena bentuknya tadi masih txt ya, irisdata.txt. Kemudian misalkan di F2 itu adalah membaca iris data tadi. Jadi pakai Pandas pd data pd-read membaca data CSV dari iris data. Filenya nggak ada ya? Bentar, saya cek dulu. Oh, maaf, ini tadi harusnya saya buka ini dulu. Maaf, jadi harusnya saya buka folder tempat saya menyimpan tadi. Baru, oke, kita ulangi lagi ya. Berarti sudah saya buka, datanya adalah iris_data.txt, ini yang dua kelas.
Nah, ini saya copy aja supaya cepat. Nah, kalau misalkan pengen ngecek datanya, bisa kita panggil di F2. Nah, muncul datanya ini sebanyak 29 baris 5 kolom. Karena 4 atribut, 1 target, 1 label. Oke, ya, paham ya? Sampai sini. Selanjutnya kita rubah data ini tadi ke dalam bentuk array. Jadi kita pakai ini fungsi X. Ini misalkan nama variabelnya saya namanya X, itu sama dengan np as array. Yang dirubah itu di F2. Dirubah dalam bentuk array, bentuk matriks supaya bisa dioperasikan nanti. Kemudian data sudah siap kan? Berarti kita ambil data untuk memisahkan. Jadi karena saya belum pernah menyampaikan pembagian data, jadi di sini kita pakai pembagian data manual. Jadi misalkan ada data training sama data testing ya. Nah, setelah kita merubah menjadi array, selanjutnya kita membagi data menjadi data training sama data testing. Jadi ada misalkan xtrain sama dengan np numpy concatenate. Itu artinya fungsi ini adalah untuk menggabungkan dua buah matrik. Jadi tadi kan kita ada dua kelas. Jadi saya ambil 40 pertama untuk 40 kelas 40 data di kelas pertama, 40 data di kelas kedua. Jadi 0 sampai 40 untuk kolom 0 antara 0 sampai 4, antara 0 dan 4. Kemudian baris 50 sampai 90 kolomnya 0 sampai 4. Ya. Ini untuk ytrain sama ytrain ytest dulu aja. Ytest berarti untuk testing x testing, berarti ini mulainya 41 sampai 49. Kalau ini mulainya 51 sampai 99. Kemudian untuk y-nya untuk labelnya berarti baris yang sama hanya pada label pada kolom keempat. Oke, coba kita run. Nah, sudah. Setelah kita membagi data training sama testing, selanjutnya kita membuat modelnya untuk SVM. Misalkan saya namai CLF. CLF itu adalah klasifikasi ya. CLF sama dengan SVM dot SVC. SVC SVM kurang M. Nah, kemudian selanjutnya baru kita melakukan proses training. Tadi untuk ini kan hanya mengambil modelnya saja. Kemudian untuk proses trainingnya itu kita pakai CLF yang tadi kan fungsi SVM-nya CLF ini nggak harus CLF ya, ini bisa yang lain, bisa variabel yang lain. Berarti CLF sama CLF fit itu xtrain, jadi untuk pembelajarannya sama ytrain.
fit. Nah, oke. Kalau sudah, selanjutnya baru kita memprediksi. Memprediksinya misalkan saya namai Y predict. Jadi betul atau enggak targetnya sesuai dengan data kita tadi. clf.predict dalam kurung X test. Jadi data kita hanya masukkan datanya saja tanpa memasukkan labelnya. X testing. Kemudian kita munculkan Y predictnya, predict sama Y testingnya. CLF. Oh, ini kita namai. Oh, ini kenapa X testingnya dia error? Kenapa? Karena ini saya hanya pada kolom keempat saja, harusnya antara 0 sampai 4. Nah, ini lanjut. Oh, Y prediksi. Nah, ternyata Y prediksinya hasilnya ini. Kalau misalkan kita bandingkan dengan ini bukan 51 ya, harusnya 91 sampai 99. Apa saya ganti? Oh. Nah, berarti baru muncul. Berarti kemudian selanjutnya print untuk kita bandingkan dengan Y testingnya tadi. Jadi ini fungsinya untuk label pada testing. Jadi fungsinya supaya kita supaya kita bisa mengetahui seberapa akurat sistem kita memprediksi data baru. Jadi data kita tadi kan masukkan testingnya hanya datanya saja tanpa masukkan label, tapi untuk pembelajarannya kita masukkan datanya dan juga labelnya. Sehingga ini kalau kita lihat hasil prediksi sama hasil yang sebenarnya, ini yang testing, ini yang sebenarnya, data sebenarnya itu sama persis, artinya nanti akurasinya sama dengan 100%. Tapi perlu diingat, untuk klasifikasi itu untuk mengevaluasi tidak hanya akurasi, ada banyak macamnya. Nanti itu akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan silahkan mencoba eksperimen, gak harus sesuai codingnya dengan saya, ada banyak cara untuk melakukan SVM. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.